Berkahpedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, selamat datang kembali di channel Berkahpedia. Pada kesempatan kali ini, kami akan membagikan video tentang cara budidaya cacing sutra tanpa lumpur, versi Berkahpedia. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara klik like, subscribe, dan tekan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan dengan info-info yang lain. Budidaya cacing sutra merupakan sebuah bisnis yang sangat menguntungkan. Agar bisa mendapatkan keuntungan yang besar dari budidaya cacing sutra, maka bisnis tersebut harus didukung dengan adanya stok cacing sutra dengan jumlah yang banyak. Bagi yang tertarik ingin membudidayakan cacing sutra, berikut adalah beberapa penjelasan tentang cara budidaya cacing sutra tanpa lumpur yang sangat menguntungkan. Untuk mengetahui lebih lanjut, silakan pemirsa untuk tonton terus video ini sampai selesai. Inilah cara budidaya cacing sutra tanpa lumpur versi Berkahpedia. Berikut adalah langkah budidaya cacing sutra. 1. Mempersiapkan bibit cacing sutra. Menentukan dan mempersiapkan bibit cacing sutra merupakan salah satu hal penting dalam budidaya cacing sutra. Seseorang tidak perlu bingung dan khawatir saat mencari bibit cacing sutra. Bibit cacing sutra sangat mudah untuk didapatkan, yakni di toko ikan hias maupun di pasar hewan. Untuk seseorang yang memiliki sawah, maka cacing tanah dapat ditemukan di lumpur sekitaran sawah. Untuk mendapatkan bibit cacing sutra ini cukuplah mudah, yaitu belilah bibit cacing sutra yang memiliki kualitas tinggi. Bibit cacing sutra yang berkualitas tinggi nantinya dapat bertahan lama dalam kondisi apapun. Ciri-ciri bibit cacing sutra yang berkualitas tinggi adalah gumpalan cacing sutra hampir mirip dengan gumpalan rambut. Jika gerakan dari gumpalan cacing sutra tersebut sangat cepat, berarti cacing sutra tersebut merupakan bibit yang baik. Langkah selanjutnya ialah memisahkan gumpalan-gumpalan cacing sutra tersebut, lalu masukkanlah bibit cacing sutra ke dalam wadah yang sudah diberi air bersih. Air dalam wadah tersebut jangan terlalu banyak, beri air secukupnya saja. Perlu diketahui bahwa pemisahan gumpalan cacing tersebut bertujuan untuk mengkarantina bibit cacing supaya cacing sutra tidak terkena bakteri yang tidak mudah terserang penyakit ataupun logam yang berbahaya. Air yang digunakan untuk tempat bibit cacing sutra harus memiliki kandungan oksigen yang baik. Namun jika air dalam wadah tersebut tidak memiliki kandungan oksigennya baik, maka alangkah baiknya untuk menggunakan alat bernama aerator untuk menambah kadar oksigen pada air. Dua, mempersiapkan media budidaya cacing sutra. Menentukan dan mempersiapkan media budidaya cacing sutra merupakan salah satu cara budidaya cacing sutra tanpa lumpur yang wajib untuk diperhatikan. Jika bibit cacing sutra yang berkualitas baik sudah didapatkan, maka langsung saja siapkanlah nampan atau media untuk cacing sutra. Siapkanlah sebuah nampan bersih berbahan plastik yang berukuran cukup besar. Nampan-nampan tersebut nantinya dapat disusun agar terlihat rapi dan tidak berserakan. Jika nampan sudah tersedia, maka yang harus disiapkan selanjutnya ialah air bersih. Pastikan air tersebut selalu mengalir supaya cacing tersebut berkembang biak dengan baik. Agar air dapat mengalir terus, letakkanlah selang atau saluran air pada nampan yang berada di posisi paling atas. Nantinya air akan terus mengalir dari nampan paling atas ke nampan yang paling bawah, begitupun seterusnya.
ketiga, pemindahan bibit cacing sutra. Perlu diketahui bahwa cacing sutra merupakan salah satu jenis cacing yang mudah stres. Jadi, pemindahan harus dilakukan secara perlahan dan hati-hati. Untuk melakukan pemindahan bibit cacing sutra, alangkah baiknya menggunakan sendok atau jaring ikan yang berukuran kecil. Jangan sekali-kali memindahkan cacing sutra dengan menggunakan tangan. Hal tersebut dikarenakan suhu pada tangan manusia dapat mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan cacing sutra. 4. Pemberian pakan terhadap cacing sutra. Cara budidaya cacing sutra tanpa lumpur selanjutnya adalah pemberian pakan. Untuk membantu pertumbuhan cacing sutra, harus diberi pakan secara rutin dan teratur. Pemberian pakan berupa bahan organik yang bertekstur lembek dan mudah hancur, dapat membantu pertumbuhan cacing sutra. Agar cacing sutra dapat tumbuh sehat, berikanlah tambahan pakan berupa ampas tahu. Perlu diketahui bahwa ampas tahu kaya akan kandungan protein dan jamur yang tentunya sangat bermanfaat bagi pertumbuhan dan perkembangan cacing sutra. Pemberian pakan berupa ampas tahu tersebut diberikan saat memasuki usia 1-12 hari setelah proses pemindahan bibit cacing sutra. Agar cacing sutra dapat berkembang biak dengan sehat, maka tambahkanlah pakan berupa kotoran ayam yang sudah difermentasi terlebih dahulu. Selain itu, berikanlah juga pakan berupa sawi yang telah dihancurkan untuk hasil yang memuaskan. 5. Tahap panen cacing sutra. Untuk bisa mendapatkan hasil panen yang memuaskan, maka cara-cara budidaya cacing sutra tanpa lumpur harus dilakukan secara hati-hati dan perlu kesabaran. Cacing sutra siap panen saat sudah memasuki usia 70-75 hari setelah proses pemindahan. Proses pemanenan cacing sutra harus hati-hati dan harus menggunakan trik khusus. Pertama-tama, tutuplah nampan secara keseluruhan menggunakan kain berwarna gelap. Setelah itu, tunggulah 5-6 jam. Dan siapkanlah jaring ikan ukuran kecil dan sebuah wadah. Wadah tersebut nantinya digunakan untuk mengumpulkan hasil panen cacing sutra. Setelah didiamkan selama 5-6 jam, bukalah kain penutup nampan. Setelah kain dibuka, maka nantinya akan terlihat cacing sutra yang bergerombol pada permukaan air. Ambillah gerombolan cacing sutra tersebut dengan menggunakan jaring, kemudian taruhlah di dalam wadah kering yang sudah disiapkan tadi. Biasanya cacing sutra yang seperti ini dihasilkan setiap nampan berkisar 100-150 ml. Demikian yang dapat kami sampaikan tentang cara budidaya cacing sutra tanpa lumpur versi Berkahpedia. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara klik like, subscribe, dan tekan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan dengan info-info yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.